Di antara ribuan nama yang terukir dalam sejarah Islam, ada satu nama yang jarang disebut di mimbar. Ia bukan panglima perang. Ia tak dikenal karena keberaniannya di medan tempur. Tapi berkat jemari dan kecerdasannya, ayat demi ayat yang turun dari langit kini bisa kita baca hingga hari ini. Namanya Zaid bin Thabit, sang penulis wahyu, sang penjaga kalamullah. Zaid bin Thabit lahir di Madinah dari kabilah Bani Najjar. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Zaid baru berusia 11 tahun. Namun sejak usia muda, ia telah menunjukkan kecintaan luar biasa pada ilmu dan tulisan. Ia sudah hafal 17 surat Al-Quran bahkan sebelum balik. Saat Rasulullah tiba, kaum Ansar mempersembahkan anak-anak mereka untuk melayani beliau. Zaid ikut serta, tapi ditolak. Bukan karena Rasulullah meremehkan, tapi karena Zaid masih sangat muda untuk menjadi tentara. Tapi Zaid tidak kecewa. Ia tak pergi dengan putus asa. Ia kembali dengan hafalan. Ia datang membawa ilmu. Rasulullah takjub saat mendengar hafalannya. Beliau lalu memerintahkan Zaid, "Wahai Zaid, pelajarilah tulisan Yahudi. Aku tidak merasa aman terhadap tulisan mereka." Dalam waktu singkat, Zaid menguasai bahasa Ibrani dan Suryani. Tak sampai 2 minggu, ia bisa membaca dan menulis dalam 2 bahasa asing. Maka sejak saat itu, ia menjadi penulis wahyu sekaligus penerjemah pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika wahyu turun, Zaid segera mencatatnya di atas pelepah kurma, batu tipis, atau kulit hewan. Ia tak hanya menulis, ia menjadi pengikat antara langit dan bumi. Ia menjadi tangan yang mengabadikan suara langit agar tak hilang di hembus waktu. Waktu terus bergulir. Wahyu turun hingga 23 tahun lamanya. Lalu suatu hari, wahyu terakhir turun. Ayat yang menutup seluruh risalah. Pada hari ini, telah aku sempurnakan agama kalian. Surat Al-Maidah ayat 3. Beberapa bulan setelahnya, Rasulullah wafat. Langit seolah hening. Tak ada lagi suara wahyu. Tak ada lagi panggilan untuk mencatat firman Allah. Bumi sunyi. Madinah berduka. Tapi tugas Zaid belum selesai. Setelah Rasulullah wafat, terjadi perang Yamamah. Ribuan orang murtad. Umat Islam terpaksa berperang. Dalam perang itu, lebih dari 70 penghafal Al-Quran gugur. Khawatir mushaf hilang, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Abu Bakar sempat ragu. Bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah? Namun Umar meyakinkannya, "Demi Allah, ini adalah kebaikan." Lalu Abu Bakar memanggil Zaid bin Thabit. Zaid gemetar. "Demi Allah, andai aku diperintahkan untuk memindahkan gunung, itu lebih ringan bagiku daripada tugas ini." Ia tahu ini bukan tugas biasa. Ini adalah amanah menjaga kalamullah. Zaid tidak menulis dari hafalan semata. Ia mencari salinan-salinan wahyu yang pernah ditulis saat Rasul hidup. Ia mencocokkannya dengan hafalan para sahabat. Setiap ayat harus memiliki 2 saksi. Perlahan, satu demi satu potongan wahyu dikumpulkan. Dan setelah melalui proses teliti, Al-Quran pertama pun rampung. Disimpan oleh Abu Bakar, lalu Umar, kemudian Hafsah binti Umar. Beberapa tahun kemudian, masa Khalifah Utsman bin Affan, Islam telah menyebar ke berbagai negeri. Dialek berbeda-beda, umat mulai berselisih dalam membaca Al-Quran. Utsman memanggil Zaid kembali. "Buatlah mushaf dalam 1 qiraah agar umat Islam tidak berselisih." Zaid pun kembali memimpin tim penyalinan. Beberapa mushaf resmi dikirim ke kota besar seperti Kufah, Basrah, dan Syam. Mushaf ini dikenal sebagai Mushaf Utsmani dan menjadi standar bacaan hingga hari ini. Nama Zaid bin Thabit mungkin tak sering kita dengar,
Ia bukan mujahid yang disebut-sebut dalam khutbah. Ia bukan ulama yang meninggalkan ribuan kitab. Tapi, setiap kali lidah kita melafalkan ayat Al-Fatihah, setiap kali hati kita bergetar membaca Yasin, setiap malam Ramadan ketika imam membaca surah panjang, itu semua ada karena kerja keras Zaid bin Sabit. Ia yang menulis dengan hati. Ia yang mencatat dengan iman. Ia yang membungkus wahyu dengan cinta. Zaid wafat pada masa kekhalifahan Muawiyah, di usia sekitar 56 tahun. Saat wafatnya, Abdullah bin Abbas menangis dan berkata, "Orang yang paling berilmu tentang faraid telah wafat. Semoga Allah merahmatinya." Hari itu, bumi kehilangan salah satu penjaganya. Tapi langit menerima seorang penulis yang menjaga titahnya. Zaid tidak pernah meminta nama besar. Ia tak mengejar gelar. Ia hanya ingin setia pada ayat-ayat Tuhan. Dalam sunyi ia bekerja, dalam senyap ia menjaga. Namun buah dari tulisannya mengalir di hati kita hingga hari ini. Wahai jiwa yang ingin berbuat, tak perlu menjadi panglima. Cukup jadi seperti Zaid bin Sabit. Ikhlas, bekerja untuk Allah, dan biarkan Allah yang menjaga namamu di langit. Jika kisah ini menginspirasi dan menyentuh hatimu, jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar lebih banyak hati yang mengenal sahabat-sahabat mulia seperti Zaid bin Sabit. Sampai jumpa di kisah Islami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.